Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Tetap pada pembelajaran PPKN. Hari ini kita belajar di unit 5 pada pembelajaran yang kedua, yaitu saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun secara kolektif. Seperti diketahui, gotong royong adalah pola kerjasama antar individu atau antar beberapa orang atau golongan untuk kepentingan bersama. Dalam asas gotong royong itu tersimpul kesadaran bekerja baik secara rohania maupun jasmania. Jadi semua orang menghormati satu sama lain dan bekerja dengan keikhlasan untuk memenuhi kebutuhan. Gotong royong itu merupakan azas yang ada dalam Pancasila, yang cerna atau melekat pada substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah mufakat, kekeluargaan, keadilan, dan toleransi. Jadi gotong royong merupakan pandangan hidup atau landasan filsafat bangsa Indonesia. Contoh pola gotong royong yang ada di Indonesia, misalnya gotong royong membangun jembatan, mendirikan pos kamling, kerja bakti, piket di sekolah juga merupakan pola gotong royong. Bu Guru mempunyai sebuah bacaan singkat tentang permainan gobak sodor. Dari bacaan ini nanti akan kalian temukan sebuah arti dari gotong royong. Kemudian kalian akan menghubungkan dengan gambar yang akan Bu Guru tampilkan. Judul hari ini yaitu Mari Bermain Gobak Sodor. Deskripsi singkatnya, permainan ini terkenal hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa. Ada yang berpendapat bahwa permainan ini asalnya dari daerah Yogyakarta. Nama permainan ini terdiri dari kata gobak dan sodor. Menurut KBBI, gobak berarti permainan tradisional dengan menggunakan lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak. Sedangkan sodor artinya tombak atau mengulurkan ke depan, bisa berupa tangan atau benda lain. Konon katanya dahulu para prajurit latihan berperang dengan bermain sodoran sebagai salah satu keterampilannya. Sodor adalah tombak tanpa bagian yang tajam atau runcing pada ujungnya dengan panjang kira-kira 2 meter. Pemain. Untuk bermain dalam permainan ini jumlah pemain harus berjumlah genap, antara 6 sampai 10 orang dan terbagi menjadi 2 kelompok, tim serang dan tim jaga. Jadi setiap kelompok pemain beranggotakan 3 sampai 5 orang. Persiapan. Dalam permainan ini yang perlu dipersiapkan adalah lapangan yang berbentuk persegi panjang. Kotak persegi panjang yang paling besar dibuat, kemudian di dalamnya ditarik garis melintang sehingga menjadi beberapa kotak persegi panjang kecil. Kemudian tarik lagi garis tengah yang tegak lurus dengan garis melintang sehingga akan membentuk banyak petak yang sama besar. Garis inilah yang disebut sebagai garis sodor. Aturan bermain. Peraturan dalam permainan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap pemain tim serang dari tempat awalnya atau pangkalan harus berusaha melewati semua garis melintang. Apabila salah seorang pemain bisa kembali lagi ke pangkalan tanpa tersentuh tim jaga, maka tim serang menang. Setiap pemain dari tim jaga hanya bisa bergerak di sepanjang garis melintang yang telah ditentukan. Jadi kakinya harus selalu melintasi garis tersebut. Penjaga garis melintang pertama juga bertugas sebagai sodor, boleh melalui garis sodor. Jika salah satu pemain tim jaga bisa menyentuh satu pemain tim serang, maka tim jaga yang menang dan berganti menjadi tim serang. Begitu seterusnya. Jika terdapat satu petak yang terisi 2 atau lebih pemain, maka tim serang kalah dan berganti menjadi tim jaga. Jalannya permainan seperti pada gambar berikut. Jadi garis yang melintang mendatar itu yang berpakai baju merah, itu adalah tim jaga. Jangan sampai 2 orang yang berbaju putih dan hitam
melalui area jaganya. Nanti kalau bisa melalui bolak-balik saat masuk dan pulang, maka tim serang yang menang. Akan tetapi jika yang berbaju merah ini bisa menghalau atau bisa memegang lawan, maka tim serangnya kalah. Itu cara bermainnya. Jadi para pemain itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang baju merah itu tim jaga, yang putih dan hitam itu tim serang. Jadi tim jaga itu menjaga di pangkalan sesuai dengan garis pertahanan yang berwarna putih. Jika tim serang bisa melalui penjagaan lolos tanpa terpegang teman, maka tim serang yang menang. Jika tim serang bisa dipegang oleh tim jaga yang berbaju merah ya, maka tim serang yang kalah, tim jaga menang dan memperoleh poin. Itu caranya. Kalian nanti bisa bermain bersama bapak atau ibu guru untuk mempraktekkan cara permainan gobak sodor. Hikmah dan manfaat dari permainan ini membangun tim untuk bergotong royong. Jadi tim jaga kan ada 3-5 orang, itu juga harus berkolaborasi atau saling berkontribusi agar wilayahnya tidak berhasil dimasuki oleh tim serang. Begitu pula tim serang juga harus bergotong royong membangun trik supaya bisa melalui tim jaga. Kemudian melatih kepemimpinan dalam kelompok. Dalam satu tim akan ada satu pemimpin di mana menginstruksikan kamu yang ke kanan, kamu yang ke kiri, atau yang maju ke depan dan seterusnya. Mengasah otak dalam mencari strategi yang tepat. Masing-masing tim juga akan membuat strategi sekiranya tidak bisa terlewati oleh tim serang atau tidak bisa tersentuh oleh tim jaga. Menambah kemampuan motorik kasar, yaitu berlari, dan meningkatkan ketangkasan dan kekuatan, baik ketangkasan otot kaki maupun kekuatan kaki dalam berlari. Nah, setelah mempelajari tentang gobak sodor, silakan ceritakan kaitan gambar berikut dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Guru ceritakan. Apa sih hubungannya tadi gobak sodor dengan kerja bakti dan petani yang sedang memanen padi? Silakan berkreasi, tulis jawaban kalian menggunakan paragraf yang tepat. Jangan lupa gunakan pula yaitu ejaan yang telah disempurnakan, kemudian tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya. Gunakan paragraf narasi atau deskripsi kalian. Selamat bekerja, selamat bergotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.